37 yang berjudul Orang Samaria yang Murah Hati. Bu, tolong! Bu, tolong! Bu, tolong, aku dirampok! Bu, bu. Itu adalah seorang Yahudi yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, lalu dirampok oleh penyamun-penyamun dan ditinggalkan terkapar. Lalu lewatlah seorang imam. Ia melihat orang itu, tetapi tidak membantunya. Padahal imam itu sama seperti pendeta sekarang ini. Mereka memberitakan firman Tuhan. Lalu lewatlah seorang Lewi. Ia juga melihat orang itu, tetapi tidak menolongnya. Kalau seorang Lewi itu sama saja seperti Amang dan Inang si tua sekarang ini. Mereka melayani jemaat dan memimpin ibadah. Lalu lewatlah seorang Samaria. Ketika ia melihat orang itu, ia kaget. Astaga! Ini siapa yang sekejam ini sampai meninggalkan orang ini kesakitan dan pingsan? Lalu orang Samaria itu turun dari keledainya. Ia menyirami orang Yahudi itu dengan minyak dan anggur, lalu membalut luka-luka orang Yahudi itu. Pada zaman dahulu, minyak dan anggur digunakan untuk pengobatan. Orang Samaria itu mengangkat orang Yahudi itu dan meletakkannya di atas keledai tunggangannya. Orang Samaria itu memilih untuk berjalan kaki agar keledainya dapat ditunggangi oleh orang Yahudi yang dirampok itu. Orang Samaria itu membawa orang Yahudi yang dirampok itu ke sebuah penginapan untuk dirawat. Keesokan harinya, orang Samaria itu memberikan uang kepada pemilik penginapan tersebut agar orang Yahudi itu dapat tetap tinggal di situ dan dapat dirawat sampai sembuh. Itu adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus ketika ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya, "Siapakah sesamaku?" Dan setelah menyampaikan perumpamaan, Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, "Menurutmu, siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama orang Yahudi yang dirampok itu?" Dan jawab ahli Taurat, "Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya." Maka kata Yesus, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Orang Samaria itu tetap membantu orang Yahudi walaupun orang Yahudi adalah musuhnya. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang yang tidak suci. Tetapi orang Samaria tadi tetap saja membantu orang Yahudi yang memerlukan, walaupun orang Yahudi adalah musuhnya. Jadi kita harus meneladani orang Samaria tadi itu. Kita harus membantu semua orang yang membutuhkan, mau itu musuh kita, mau itu teman kita, mau itu adalah orang yang kita tidak kenal atau itu adalah orang yang kita kenal. Kita harus membantu mereka ketika mereka membutuhkan. Tapi karena kita adalah anak Tuhan, kita tidak boleh mempunyai musuh ya. Karena Tuhan
Tuhan tidak menyukai kita mempunyai musuh. Demikianlah cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.